Ruang Dewa Bela Diri. Bab 97. Pria muda yang pendek tidak bisa lepas dari pedang Ye Xiwen dimanapun dia melarikan diri. Ini adalah tirai teror. Ye Xiwen telah memahami titik kesempurnaan untuk bulan baru, dan dapat melihat melalui semua kekurangan pemuda pendek dalam sekejap, dan 9 pisau yang ia ambil akan sepenuhnya menghalangi pemuda pendek itu. Hei! Pemuda pendek itu berdiri di sana, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Dia memberi Ye Xiwen pembunuhan yang menyelamatkan jiwa. Faktanya, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimanapun caranya. Itu tidak berhasil, dimanapun dia melarikan diri, Ye Xiwen memiliki pisau menghadap mereka. Pada akhirnya, dia hanya dibunuh oleh Ye Xiwen, dan dia mati. Keempat tuan yang tersisa gila. Dalam waktu singkat, Ye Xiwen telah membunuh 3 tuan mereka, terutama pemuda pendek, dan mereka adalah pemain top di antara mereka. Terbunuh. Mencari kematian. Wanita menawan itu menghela nafas, cermin di tangannya bersinar, dan teriakan para dewa berhamburan langsung ke Ye Xiwen. Boom, boom, boom. Semburan ledakan mengerikan. Ye Xiwen melahirkan para dewa dengan telapak tangannya, dan Rao adalah tubuh Ye Xiwen seperti emas dan besi. Dia dihancurkan oleh tangannya dan darahnya kabur. Naluri dalam tubuh Ye Xiwen juga dalam kegilaan operasi, terobosan, terobosan, hanya terobosan, jika bukan terobosan, dalam menghadapi serangan yang semakin tajam dari 4 orang, hanya satu jalan buntu. Meskipun dia membunuh pemuda pendek itu, orang yang sama juga menghancurkan pukulan pemuda Tiongkok, dan cedera fisik menjadi lebih dan lebih serius. Ye Xiwen tidak melarikan diri. Dia berjudi lagi dan bisa menerobos. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bisa menerobos, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Ye Xiwen menjerit, tubuh seperti penggunaan ombak berlapis-lapis, rambut hitam terbang, luka-luka semua retak, percikan darah, dan dari jauh, itu adalah reinkarnasi kuno para dewa. Mata Ye Xiwen sedikit terpana, dan pesan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus diulang dalam benaknya, dan kemarahan di tubuh juga gila. Itu hanya secara mekanis melawan serangan 4 orang, hanya menyisakan jejak kesadaran untuk memanipulasi perlawanan tubuh. Kesadaran utama telah sepenuhnya tenggelam dalam ruang Valkyrie, dan kegilaan itu menyadari kemajuan dunia. Yaitu, Ye Xiwen bisa melakukannya, karena dia sudah terbiasa, tapi dia dulu menempatkan roh utama di luar, dan sekarang roh utama ditempatkan di ruang Valkyrie. Hei! Ye Xiwen sekali lagi dihujani, otot-otot dadanya terciprat, dan aliran darah menyembur. Hahaha, dia tidak jauh dari kematian. Pemuda di tengah jubah itu berkata sambil tersenyum. 3 lainnya merasa lega. Lagi pula, Ye Xiwen ini terlalu sulit untuk ditangani. 7 orang membunuhnya, dia benar-benar dibunuh olehnya. Jika itu 1 lawan 1, itu bukan miliknya. Lawan seperti itu, akhirnya memaksa mereka ke ujung jalan, dan akhirnya bisa membunuhnya. Tiba-tiba mereka menemukan bahwa Ye Xiwen telah berubah, dan momentum agung naik ke langit. Mata Ye Xiwen juga pulih dalam sekejap mata. Momentum Ye Xiwen naik dan dia dengan cepat naik ke klimaks. Namun, momentum Ye Xiwen tidak berhenti, tetapi terobosan lebih lanjut, sedikit terobosan. Blokir dia, hentikan dia, jangan biarkan dia menerobos. Wanita yang menawan itu tiba-tiba berteriak keras, suaranya tajam. Dia tiba-tiba tahu apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen, dan dia juga seorang master di alam bawaan. Tentu saja dia tahu apa yang sedang Ye Xiwen lakukan. Ye Xiwen sudah sangat sulit. Jika Ye Xiwen diizinkan menerobos, apakah mereka masih memiliki cara untuk hidup? Namun, kali ini sudah terlambat. Momentum Ye Xiwen akhirnya berhasil menembus rintangan, langsung mencapai 2 bawaan, naluri. Ye Xiwen juga langsung mengubah kekuatan 60%. Setelah menerobos dunia ganda bawaan, bahkan jika Sangguan Suanyi adalah kelas 1, ia bisa bersaing, apalagi orang-orang di depannya. Ye Xiwen melirik dingin pada keempat orang itu. Pria muda berjubah bergegas,
dan tinju emas membentuk tornado yang menyapu ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir, Dragon's Palm difilmkan. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen membuat The Dragon's Palm dalam pertarungan yang sebenarnya, dan naga telah keluar dari jalannya, dan ada seekor naga yang melompat di jurang, melonjak. Ini adalah adegan telapak tangan naga. Telapak tangan naga hampir berubah menjadi naga panjang yang meraung, terbang ke arah tornado emas, membuka cakar ganda yang kuat dari Kong Wu, langsung digenggam, dan angin puyuh emas ditangkap oleh para siswa. Kemudian dia menghantam tubuh pemuda itu. Hei! Pemuda berjubah itu menyembur keluar dari darah, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Di tengah jalan, itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Pada saat ini, dewa di cermin wanita menawan sudah mencapai bagian depan Ye Xiwen. Ketika Ye Xiwen hampir terbunuh, pisau panjang di belakang Ye Xiwen tiba-tiba bergerak, dan pisau mengerikan langsung meledak. Dewa-dewa yang bertatap muka langsung dimusnahkan oleh pisau-pisau ini. Setelah menghancurkan para dewa itu, pisaunya tidak hilang, dan langsung menuju ke wanita yang menawan itu. Wanita yang menawan itu tidak menyangka Ye Xiwen begitu kuat. Bahkan para dewa hancur, dan sudah terlambat untuk menghindar. Dua tuan yang tersisa dari dua puncak lusa hanya melihat Ye Xiwen dengan luar biasa. Mereka tidak bisa mempercayainya. Tidak butuh waktu lama bagi situasi untuk tiba-tiba berubah. Itu masih cara mereka menang, tapi singkatnya setelah beberapa saat, situasi berbalik, dan Ye Xiwen yang lebih unggul dan membunuh pemuda Hua Jiao dan wanita menawan secara langsung. Situasi ini telah terbalik, membuat mereka agak tidak dapat diterima. Namun, setelah tiga tuan terkuat dibunuh oleh Ye Xiwen, mereka tidak bisa lepas dari pengejaran-pengejaran Ye Xiwen. Segera beberapa orang muncul kembali di bulan puncak, wajah mereka sangat jelek. Saya tidak berharap mereka membunuh seseorang dengan begitu banyak orang, tetapi mereka terbunuh sebelum mereka merasa bahwa itu bukan kenyataan. Sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat membunuh Ye Xiwen, tetapi sekarang saya sangat beruntung. Untungnya, ini bukan kenyataan. Jika tidak, mereka tidak bisa mati lagi. Mereka tidak ragu bahwa meskipun itu kenyataan, Ye Xiwen pasti tidak akan memiliki tangan yang lembut, tetapi akan membunuh. Lebih canggung. Bab 98. 1 bulan kemudian, di bumi hangus dari dunia magis. Minum. Teriakan, Ye Xiwen menari-nari bayangan pisau, dan langsung menghancurkan iblis sihir di depannya menjadi dua bagian. Raksasa tiga puncak bawaan ini bukan lawan Ye Xiwen sama sekali, tetapi 2-in-1 dengan pisau. Iblis ajaib yang dibunuh oleh Ye Xiwen diubah menjadi gas magis dan diserap oleh ruang misterius dalam pikiran Ye Xiwen. Ye Xiwen tiba-tiba menjadi lebih jelas tentang seni bela diri. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk membunuh puncak magis dari triple-triple bawaan sebulan lalu. Sekarang tidak ada tekanan sama sekali. Bahkan 5 hari yang lalu, dia masih bertarung dengan sihir-sihir 4 bawaan. Setelah cedera serius, dia membiarkannya lari. Meskipun kekuatan tempur magisnya rendah, itu adalah dasar dari banyak setan, tetapi itu cukup untuk melihat bahwa kekuatan Ye Xiwen jauh lebih dari puncak triple bawaan-bawaan yang telah mengubah 60% dari yang menyebalkan, dan bahkan dapat bersaing sampai batas tertentu. 70 bawaan 4 tuan. Pada pertengahan bulan ini, Ye Xiwen tidak terburu-buru untuk menemukan orang-orang King Fengshan dan setan. Sihir ini menjadi tangan terbaik Ye Xiwen. Hanya dalam waktu sebulan, berbagai seni bela diri Ye Xiwen telah membuat kemajuan besar, dan yang paling maju adalah pekerjaan yang berhasil. Dengan bantuan pekerjaan yang berhasil dari Dacheng, sekarang Ye Xiwen sudah bebas untuk mengubah penampilan dan suasananya tanpa dikenali. Artinya, sekarang Ye Xiwen dapat sepenuhnya mengubah wajahnya dan mengubah dirinya menjadi pria yang kuat. Ranah bawaan Tian Xianbu juga telah dilatih ke ranah Xiao Cheng, dengan kecepatan lebih cepat dan gerakan yang lebih elegan dan elegan. Bentuk terakhir dari bulan dingin, Yu Yeyu, akhirnya memasuki dunia Xiao Cheng dari puncak aula beberapa hari yang lalu.
Jenis pertama, naga-naga, Qianlong Yuan juga telah mencapai ranah Xiao Cheng. Kekuatannya berlipat ganda, Ye Xiwen dapat bersaing dengan 4 tuan bawaan. Pada kenyataannya, mengandalkan kekuatan Qianlong Yuan, tetapi itu adalah naga tersembunyi erupsi sekali mengkonsumsi insting bawaan Ye Xiwen. Bahkan jika insting bawaan Ye Xiwen hanya 6 kali, itu hanya dapat digunakan sebagai kartu terbawah. Dan Ye Xiwen memiliki sebagian besar energinya selama waktu ini untuk mempromosikan konten lapisan kedua, tubuh berat, dan kerja keras terbayar setelah menghabiskan ribuan keping Zongpin Lingxi. Ye Xiwen akhirnya akan isi dari lapisan kedua dari genre Tui Tui Tui. Siu 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 ini telah mencapai puncak transformasi 60% dari insting bawaan. Untungnya, kali ini, saya tidak mengkonsumsi Lingxi. Alasan utamanya adalah saya menghabiskan 3000 keping batu Cina di lapisan kedua, tubuh berat. Sekarang Ye Xiwen masih memiliki 2000 keping batu Cina. Itu masih kaya. Alasan utamanya adalah bahwa di dunia magis, kekuatan magis dari ilusi setengah energi ini dapat diserap oleh Ye Xiwen, yang sangat memecahkan krisis yang Ye Xiwen membutuhkan energi. Inilah sebabnya mengapa Ye Xiwen tidak terburu-buru untuk bertemu dengan semua orang di Gunung Qingfeng, tetapi karena alasan mengapa ia sendirian dalam ilusi sihir, Ye Xiwen tidak ingin menyerap hal-hal ajaib yang terpapar ke publik. Ruang misterius adalah tubuhnya. Akarnya, meskipun tidak ada ruang misterius seperti itu, Ye Xiwen yakin bahwa ia juga dapat menemukan dunia, tetapi itu tidak begitu mudah. Ruang ini seperti penggiling jalan besar. Ini akan meratakan jalan yang mengarah ke jalan di masa lalu, tetapi jalan yang harus dilalui masih harus dilalui, tetapi lebih mudah untuk berjalan, sehingga tidak akan seperti beberapa trik. Metode, apa sekuelnya? Ye Xiwen menghitung waktu, dan hampir waktunya untuk keluar. Waktu untuk penilaian adalah sekitar 1 bulan. Selama waktu ini, Ye Xiwen sendiri tidak yakin berapa banyak ilusi telah terbunuh. Singkatnya, itu sangat banyak, yang terbesar. Panen adalah bahwa ia telah menembus kedua bawaan. Dengan ini saja, itu berharga. Sudah waktunya untuk bergabung dengan Gunung Qingfeng. Selama lebih dari sebulan, Ye Xiwen telah mendengar berita dari beberapa orang. Pada dasarnya, dia masih berhati-hati, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Setelah semua, Ye Xiwen layak musuh. Selain Sekte Islandia, itu adalah 7 tuan yang ditemukan Hu Yuanhang, tetapi 7 tuan telah dibantai oleh Ye Xiwen, dan kemudian tidak ada lagi orang di daerah itu. Jelas, Hu Yuanhang merasa bahwa, berlawanan dengan kata-kata Ye Xiwen, susunan ke-7 tuan ini sudah sangat kuat, dan tidak perlu mencari orang lain, tetapi ia sekarang menerima 7 berita tentang kegagalan mereka di luar, yang diperkirakan gila. Melompat, tim 7 pemain top dibunuh oleh Ye Xiwen. Jika Anda bertemu dengan 7 orang lagi sekarang, Ye Xiwen tidak akan harus melawan mereka sekeras sebelumnya, dan mereka akan dapat membunuh mereka dengan mudah, tanpa kesulitan. Setelah menghitungnya, 7 orang kembali ke masalah, dan Ye Xiwen tidak takut padanya. Setelah menerima pekerjaan itu, Ye Xiwen dengan cepat pergi ke arah orang-orang Gunung Qingfeng yang baru saja dia dapatkan. Meskipun ilusi ini sangat besar, tetapi pada akhirnya itu tidak lebih dari seni bela diri yang sebenarnya. Berita ini tidak sulit untuk diteruskan, terutama bagi mereka yang menggunakan seni bela diri. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di lembah terpencil, orang-orang King Fengshan dan wanita batu giok akan bersama-sama. Kedua menuju adalah murid besar Ye Feng dan gadis batu giok, Chang Sun Yuyin. Di sisi lain dari 2 orang itu, ada juga sekelompok orang yang mengguncang mereka, yang dipimpin oleh Sangguan Sylvie dari cabang Islandia, diikuti oleh orang-orang Islandia. Di sisinya, masih ada 2 orang muda berdiri, satu di jubah ungu, yang lain di jubah, dan yang lainnya di jubah kuning. Kekuatan kedua orang ini sebenarnya bukan di bawah Sangguan Sylvie. Jauh,
Anda dapat melihat bahwa gunung berapi dari gunung berapi dan para murid dari banyak sekte saling berjauhan. Changsun Simei, kamu masih menyerahkan peluit bunyi ajaib. Sangguan Suanyi berkata sebelumnya, dan dia penuh temperamen. Keindahan yang kau inginkan, peluit bunyi ajaib adalah yang aku dapat ketika aku lahir dan mati, dan kau harus pergi. Changsun Yuyin berkata dengan dingin. Ayo bicara omong kosong dengan mereka, ambil saja. Pemuda Huang Pao yang eksentrik berkata dengan dingin. Tanda pisah, tanda pisah.